Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wayuniantias Wulandari. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru BK di seluruh Indonesia? Semoga senantiasa tetap sehat dan semangat. Nah, kali ini saya akan membahas terkait tentang studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan bullying ya atau perundungan. Nah, oke, ini untuk teman-teman yang akan PPG Piloting 3 mungkin yang akan membahas tentang permasalahan bullying bisa mengadopsi ya atau mengembangkan dari apa yang saya bahas yang ada di sini. Oke, sebelumnya untuk Bapak Ibu yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya. Kemudian untuk Bapak Ibu juga yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan senantiasa sukses selalu. Oke, kita langsung saja. Nah, permasalahan apa yang pernah Anda alami atau yang Anda hadapi ya? Di sini saya pernah menangani kasus korban bullying, sebut saja Dian, siswi kelas 12 yang dulunya ceria dan aktif di sekolah. Namun belakangan ini ia mulai berubah. Ia sering terlihat murung, malas masuk kelas, dan prestasinya menurun. Nah, setelah beberapa kali diobservasi, terungkap bahwa Dian menjadi korban bullying dari sekelompok teman sekelasnya. Setiap hari, mereka mengejek fisik Dian dengan kata-kata menyakitkan seperti gendut dan juga lamban. Saat istirahat, teman-teman mengajak menghindarinya ya, dan mengajak orang lain untuk tidak berbicara dengannya. Bahkan dalam kegiatan kelompok Dian selalu diabaikan, sehingga ia merasa tidak diinginkan keberadaannya dan semakin menarik diri. Situasi ini membuat Dian enggan masuk sekolah dan kehilangan motivasi untuk belajar. Ia juga mulai sering menangis di rumah, merasa tidak berharga dan mengatakan pada orang tuanya bahwa ia tidak memiliki teman lagi di sekolah. Nah, ini kondisinya semacam ini permasalahannya. Kemudian kita lanjut. Di pertanyaan kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya? Nah, untuk menangani kasus bullying yang dialami oleh Dian, pendekatan konseling individu yang paling cocok adalah pendekatan Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Nah, alasannya kenapa menggunakan CBT untuk kasus ini? Yang pertama, kita akan mengubah pola pikir negatif ya yang dimiliki oleh Dian ini tadi. Kemudian tadi dengan bagaimana Dian mungkin mulai berpikir bahwa dirinya tidak berharga atau tidak disukai. Kemudian CBT membantu Dian mengidentifikasi dan mengganti pikiran negatif tersebut dengan cara pandang yang lebih positif dan rasional. Kemudian mengatasi emosi dan kecemasan. Nah, Dian merasa sedih, cemas, dan takut berada di lingkungan sosial. Sehingga CBT ini membantu Dian mengelola emosinya dengan teknik relaksasi dan pengendalian kecemasan. Oke, kita lanjut. Di pertanyaan ketiga, ini lanjutannya. Mengembangkan keterampilan sosialnya. Jadi CBT dapat melatih Dian untuk menghadapi situasi sosial dengan lebih percaya diri dan berani mengekspresikan perasaannya. Ini juga membantu Dian merespon ejekan atau pengucilan secara efektif tanpa merasa tertekan. Nah, langkah selanjutnya, memberikan dorongan perilaku positif. Jadi nanti guru BK dan Dian bekerja sama untuk menetapkan target perilaku yang bisa dicapai, misalnya berbicara dengan teman atau mengikuti kegiatan kelas dengan lebih aktif. Nah, ini pertanyaan ketiga, apa hasil dari upaya Anda tersebut tadi yang sudah dilakukan? Yang pertama, dari sisi peningkatan kepercayaan diri dan motivasi belajar, Dian mulai merasa lebih berharga dan percaya diri dalam pergaulan. Kemudian ia kembali termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif di kelas maupun kegiatan sekolah. Kemudian adanya pengurangan kecemasan dan perilaku menghindar. Dian tidak lagi merasa takut atau cemas berlebihan saat berada di sekolah. Kemudian frekuensi absensinya juga berkurang dan ia lebih nyaman berada di lingkungan sekolah. Nah, kita lanjut.
Berarti ada perbaikan hubungan sosial dengan teman. Nah, setelah sesi mediasi, beberapa teman mulai berinteraksi kepada Dian lagi gitu ya. Nah, kemudian Dian berhasil menjalin hubungan baru dan menemukan teman-teman yang suportif. Kemudian ada penurunan perilaku bullying. Nah, pelaku bullying menyadari kesalahannya dan berhenti melakukan intimidasi. Nah, kemudian sekolah mulai memantau dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih positif. Selanjutnya, nah di sini pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut? Tentu di sini saya belajar bahwa hubungan yang baik dan penuh kepercayaan dengan siswa adalah kunci agar mereka mau terbuka dan merasa nyaman bercerita. Setiap siswa memiliki kebutuhan emosional yang unik dan kesabaran sangat diperlukan. Penanganan masalah bullying memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk guru, wali kelas, dan orang tua. Dengan koordinasi yang baik, proses pemulihan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, kemudian saya menyadari bahwa peran guru BK tidak hanya fokus pada konseling individu, tetapi juga pada pencegahan dan edukasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying. Pengalaman ini mengajarkan bahwa pendampingan atau mendampingi siswa dengan dalam pengembangan keterampilan sosial dan mengubah pola pikir mereka dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Nah, saya semakin memahami betapa besar dampak bullying terhadap mental, akademik, dan sosial siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru BK untuk tanggap dan memberikan intervensi sejak dini sebelum masalah semakin parah. Gitu. Nah, itu tadi Bapak Ibu Guru penjelasan saya berkaitan dengan studi kasus yang membahas tentang perilaku bullying gitu ya, atau perundungan. Oke, sekian. Thank you very much for your nice attention and don't forget to like, comment, and share. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.